Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini saya lagi ada di bus di perjalanan dari tadi Kong akan menuju ke Kokem ya. Kita lihat situasi atau di sekitar sini ya. Barusan di perjalanan tuh di sini banyak sekali kayaknya habis turun salju. Jadi masih ada sisa-sisa saljunya nih. Ini udah masuk ke perumahan-perumahan kayak gitu. Ya, kayaknya baru keluar dari jalan tol ya. Barusan di tol. Wow banget sih, karena beberapa hari saya di Eropa baru lihat salju hari ini barusan gitu. Tuh lihat. Jadi padang rumputnya itu udah tertutup sama salju putih-putih itu. Senang juga lihat bangunan-bangunannya, rumah-rumah dari orang Jerman di sini gitu. Jalanannya cukup sepi, nggak terlalu banyak kendaraan, jadi perjalanannya lancar. Tapi katanya kalau lagi di jalan tol, kalau di Eropa itu maksimalnya 100 km per jam gitu. Dan katanya sih ini tuh dipasangin GPS gitu. Jadi kalau misalnya nanti kecepatannya lebih dari 100 km itu bakal ketahuan dan bakal kena tilang. Terus kalau sudah mobil ini berjalan 3 jam itu tuh nggak boleh lanjut, harus istirahat dulu. Nggak tahu sih beberapa menit ya gitu, nggak tahu tepatnya berapa menit gitu. Katanya bakal ketahuan gitu, juga nggak boleh gitu aturannya. Mungkin karena di Eropa juga sangat memperhatikan keselamatan mungkin ya gitu. Jadi kalau perjalanan lebih dari 3 jam itu mungkin akan sangat lelah dan memang harus istirahat gitu, harus ke rest area begitu. So kalau di sebelah sini masih ada beberapa pohon yang daunnya masih cukup lebat ya. Ini kayak pohon apa ya, kayak cemara gitu mungkin ya, atau apa. Suka banget saya lihat ini akhirnya. Yang saya impi-impikan kan memang ke Eropa itu pengennya tuh lihat salju ya. Namanya kita orang di negara tropis dengan 2 musim, hanya musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau ke Eropa itu memang pengen lihat yang kayak gini, pengen lihat salju. Tapi ternyata kan kalau salju itu ya tergantung gitu, jadi nggak sepanjang winter itu ada salju gitu ya, tergantung. Kayak musim hujan di kita kan juga nggak selalu hujan gitu ya, gitu ada cerahnya juga gitu. Nah jadi kalau misalnya salju yang sangat bertumpuk-tumpuk itu katanya sih minimal hujan nggak berhenti-henti, hujan saljunya nggak berhenti-berhenti itu 4 hari itu baru banyak tumpukan salju di jalanan gitu. Tapi kalau hujan saljunya sebentar gitu ya nggak ada juga sih gitu. Nah ini kayaknya sih ini beberapa hari ini tuh pada masih belum mencair sih saljunya. Nah ini tuh udah Kokem, 9 km lagi. 9 km lagi saya akan sampai di Kokem. Nanti videonya terpisah ya. Kalau untuk video ini kayaknya hanya memperlihatkan perjalanan aja sih gitu. Saya seneng banget sih kalau untuk di Eropa kayak gini, lihat duduk di bus terus perjalanan, lihat bangunan-bangunan, lihat rumah-rumah, dan suasana di sekitar kota ini yang saya lewati itu saja saya sudah ngerasa bahagia gitu lihatnya. Gila keren banget. Saya sih punya impian kalau nanti
suatu saat punya rezeki banyak gitu, pengen ke Eropa lagi tapi pengen nggak pakai tour and travel. Nah, karena kan kalau tour and travel itu memang dipacu dengan waktu, jadi memang harus banyak banyak yang dikunjungi itu 9 negara. Iya, saya kan ini turnya 9 negara gitu, jadi harus agak cepat gitu. Di satu tempat itu paling cuman 2 jam sampai maksimal mungkin 3 jam gitu, jadi nggak terlalu lama gitu. Nah kalau mungkin kesininya tidak lewat tour and travel itu bisa lebih bisa lebih lama gitu menikmati keindahan dari kota-kota yang dikunjungi begitu. Lagi kita akan sampai di desa Kokan, desa di lembah kering ya. Kalau ngelihat sungai yang menjulang di bagian bawah itu adalah sungai Moso. Jadi sungai Moso ini anaknya dari sungai Kering. Kegiatan kita kurang lebih 1 jam 15 menit itu di Kokem untuk lunch ya. Jadi dari sini sebenarnya akan ada kurang dari 2 jam itu menuju Luxembourg. Sebenarnya di Luxembourg lebih besar ya, maksudnya ada McD juga di sana, ada Burger King, ada kebab. Kalau di sini mungkin ada kebab, cuma tidak terlalu banyak pilihan ya untuk lunch ya. Nanti ada doner kebab, nanti akan jadi bisa buat lunch. Tapi kalau misalnya waktu makannya mau dipakai buat jalan-jalan juga bisa. Yang pasti yang di sini nggak ada salju tuh, bagian atas tuh ada salju lagi. Oh ini di daerah pegunungan gitu, jadi kita ke bawah gitu ya, ke bawah, dan nanti kayaknya si desanya itu di bagian bawah. kastil ya, itu adalah kastilnya Reisburg, belum terlalu kelihatan. Nanti dari sentral itu bisa kelihatan ya kastilnya ya. Kastilnya di bagian atas bukit. Wah ini bangunan-bangunannya menarik juga nih. Rata-rata 3 Nah, sampai 4 sebelah kiri, sampai 4 lantai. itu adalah Oh itu kastilnya tuh. kastil Reisburg. Ini kastil. Kita akan di drop, jadi bukan tempat parkir. Jadi begitu bus nanti stop, kita akan di drop. Itu ada waktu drop ya, 5-10 menit. Jadi itu sampai, kita langsung turun. Baru nanti sama-sama dengerin briefing Chan dulu. Chan akan infokan di mana toilet, di mana tempat makan. Baru setelah itu waktu bebas ya, karena di sini emang buat waktu lunch. Mau jalan-jalan di sekitar sungai juga boleh, mau makan. Karena mungkin hari ini hari Sabtu pasti akan lebih sepi ya dibanding hari biasa ya. Ini sebelah kanan kita ini adalah sungai Mosel. Ini suasana kampung ya, tapi cantik banget kampungnya. Di depan kita tepat itu ada kastil. Kastilnya cakep banget. Biasanya kalau summer itu kadang-kadang dibuka ya, bisa ada tour khusus buat naik ke bagian atas. Soalnya kalau kelihatan dari sini juga kayak kelihatan pendek ya, kita bisa naik ya. Tapi kalau memang mau ke atas kastil itu biasanya ada tour khusus ya. Dan ke camp itu musim peak seasonnya itu di summer. Biasanya kalau winter kayak gini dia lebih dingin ya dari season-season yang lain. Karena memang juga desanya dikelilingi sama sungai. Nah kalau misalkan ngelihat di sini sebenarnya sedikit unik ya desa Kokem ini. Karena ada gaya bangunannya seperti ada gaya bangunan Prancis, ada gaya bangunan Austria, ada gaya bangunan Jerman. Jadi emang karena ini adalah desanya udah
ada dari tahun 900. Jadi ini termasuk desa tertua juga. Ada banyak gaya negara ya, karena ada beberapa kali dia berpindah negara. Jadi nanti kalau mau foto-foto itu latar ke bagian kastil, ini bisa dari sini. Terus kita akan di sebelah kiri ini, kita akan kegiatannya di sekitar sini ya. Ini banyak yang tutup tokonya. Nanti kita akan di drop di depan sebelah kiri. Kemudian nanti akan Chan briefing dulu, baru setelah itu foto-foto, cari makan bebas ya. Chan mau ngecek dulu yang toko kebab itu buka apa. Indah banget. Saya memang kalau ke kota atau ke negara lain itu memang suka seneng lihat sama bangunan-bangunannya gitu, yang memang berbeda dengan di negara kita tentu saja ya. Wih, di sini tuh sangat terlihat rapi, bersih gitu ya. Terus sepi. Katanya kalau hari Sabtu tuh mereka libur dan toko-toko juga banyak yang tutup gitu. Malah gitu ya. Jadi bener-bener kalau orang Eropa Sabtu minggunya itu dipakai buat istirahat di rumah. Apalagi kalau winter itu memang nggak banyak kegiatan di luar katanya. Mereka lebih seneng di rumah gitu. Tuh banyak kursi-kursi. Oke, kayaknya ini udah sampai. Terima kasih, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga follow akun Instagram saya, Yudi Barato_. Sampai jumpa di video selanjutnya.